but you knew restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Maksud lo apa? Ini apaan? Kenapa, Dre? Gak lihat. Lo punya mata kan? Lihat sini. Lihat baju yang dipakai Mako, Dre. Udah gue bilang. Gue datang bukan sebagai Midnight, tapi sebagai Outlaws. Ya tapi apa-apaan maksudnya, Mako? Lihat kalian. Kalian datang dengan anggota yang cuma 5 biji doang. Ada harapan buat menang. Ngapain lo kesini? Gue mau join Outlaws. Lo serius? Gak usah bohong deh. Ada muka gue kelihatan bercanda. Apa alasan lo tiba-tiba pengen gabung kesini? Kasih gue satu alasan yang bisa bikin gue harus percaya sama omongan lo itu. Pakai nanya. Gue gak sebaik yang kalian kira. Ngelihat kondisi Midnight yang makin parah sekarang, gue jadi gak yakin buat bareng mereka. Lo tahu sendiri, Rian, gimana dulu gue pas join Outlaws. Gimana gue ngelindungin lo pas rapat kemarin. Gue gak nyebutin nama lo di depan mereka semua. Dengan alasan yang gak masuk akal. Gue mau ngelakuin apapun asal gue bisa menangin battle ini. Gue mau kalah. Selamanya begitu. Mako, kita udah percaya sama lu dan lu. Jangan banyak bacot, serang! Bima! Nganggur. Sini, lawan gue. Pede banget mau menang. Kenapa sih lo ambis banget buat ngincer gue? Satu tetes air mata yang keluar dari mata Sora, gue balas satu tetes darah yang keluar dari tubuh lo itu. Menarik. Apa gue terjun juga ngelawan mereka? Jangan. Lu tugasnya penting. Pas mereka udah nyampe ke titik dimana mereka seharusnya, pencet tombol bomnya. Gue juga udah nyuruh beberapa anggota buat ngegiring mereka ke titik itu. Gila sih. Gue akuin lu pinter banget ya. Rencana lu selalu mulus.
Dre, lu urus Rian. Kejar dia, raih dia. Biar gue yang urus sisanya. Gue tahu kekuatan gue nggak seberapa, tapi gue harap ini bisa bantuin lo. Mohon bantuannya. Gak usah berlebihan gitu mujinya. Darah, patahin kakinya. Gue akuin lu pinter banget. Dari strategi lu, cara lu ngatur orang, itu berkembang daripada di awal. Gak usah gitu. Udah, nyalain bomnya. Hey boy, look at us. Serius. Sekali lagi, lu pinter banget ya. Andre, jangan hirauin mereka. Biar gue yang ngurus. Rea, sekarang giliran lu. Lu pinter. Tapi kenapa lu percaya sama gua? Maksud lu? Rian, strategi lu tuh bagus. Tapi sangat disayangkan lu malah percaya sama gua. Oh iya, lu minta gua buat nyalain bomnya kan? Coba lihat ke barisan 20 anggota cadangan lu itu di sana. Sialan, Mako, lu! Anak, pelurunya. Ay, Kapten. Andre, lari! Target dia! Gua yang ngurus sisanya. Emang temen sialan. Gue tahu lu gak akan ngecewain gua.
Eits, ketangkep. Dara, patahin kakinya. Aduh. Gampang banget ya, Ge. Sisa 2 tuh. Cih, kalian kira semudah itu ngepatahin kaki gue? Titik yang seharusnya kalian serang itu salah sasaran. Sora, tembak! Vin, bangun! Alvin. Udah bangun dari tadi ya, Ge. Loh? Mau kemana? Gue masih lemes tau. Obatnya itu lu. Wow, Andre. Sehabis itu kalau mau gegapai gue. Gue gak ngincer lu. Gue ngincer ginjal lu itu. Gue ambil dan gue potong-potong, gue jadiin pakan ternak. Kalian itu emang bajingan banget ya. Lu sengaja ngirim Mako buat ngehianatin gue dan ngehancurin 50% anggota gue secepat itu. Tapi lu gak sadar, teman-teman lu itu udah pada tumbang. Sekarang giliran lu. Giliran gue. Giliran ginjal lu itu kali. Gua bakalan bikin nasib lu itu sama kayak Galang. Lepasin gua! Lepasin gua! Ya, Yan, telinga lu copot. Dasar orang gila. Halo, Raya. Cepat ke sini. Anak gue udah gak bisa dilerai. Bentar lagi Midnight bakal hancur. Lo gak usah sosokan gini. Andre! Siapa yang ngehubungin polisi? Gua belum ngecincang ginjal mereka satu persatu. Ayah yang mau hubungin Raya. Amboy, pengen berantem malah dikasih kerjaan kayak gini. Lepasin kita, woi! Apa lo, ah? Ampun bang.
Makan gak? Gak mau, pahit ya, Ge. Makan. Atau gue pukulin? Iya. Galak banget sih. Makanya kalau disuruh makan ya makan. Kulumpuhin juga lu ntar. Ma, ngapain? Dari tadi Ren liatin Mama kayak khawatir gitu, kenapa sih? Aduh, mana ya mereka? Udah selarut ini tetap gak datang. Mereka selamat gak ya? Tenang, Ma. Rea itu kuat. Ren bisa jamin itu. Ren tahu betul gimana Rea. Ren juga yakin Nana bakal baik-baik aja. Dia kan ada di pengawasannya Om Zain. Moga aja. Berita hari ini terjadi sebuah pertikaian besar yang telah menewaskan banyak korban. Terdapat juga korban yang mengalami luka serius, ringan, dan lainnya. Kejadian ini telah melibatkan sekitar 9 orang yang dimana 6 diantaranya merupakan siswa-siswi SMA dan sisanya ialah anggota kriminal yang selama ini telah diincar-incar polisi. Itu berita soal mereka. Saat dievakuasi, beberapa korban telah terkena ledakan bom dan beberapa di antara mereka luka-luka, patah tulang karena pertikaian. Tolong siapkan beberapa ruangan untuk pasien. Beberapa relawan melakukan pertikaian untuk menangkap anggota organisasi kriminal tersebut. Mama coba ngecek keluar dulu ya. Kalian tunggu di sini. Jadi beberapa dari mereka ada yang... Tenang, aku yakin semuanya bakal baik-baik aja. Andre, mau kemana? Kan udah ayah bilang, jangan keluar kemana-mana. Ya, Andre mau ke rumah sakit. Dan ayah nggak ada hak ngelarang Andre buat keluar ketemu sama teman-teman Andre. Dre, kamu bisa nggak sih? Ya, sedikit langkah lagi, Andre bisa ngebunuh dia. Tapi apa? Ayah malah ngehubungin polisi dan akhirnya mereka kabur. Sekarang yang tersisa, cuman salah satu telinga Rian aja. Sadar, kamu udah nggak bisa ngontrol diri kamu lagi kayak dulu. Di beberapa waktu tertentu, kamu bisa kehilangan kendali. Gak ada yang bisa ngendalin kamu, termasuk ayah. Bayangin, kamu tadi ngebunuh Rian, dan kamu bakalan berurusan dengan kepolisian. Gak peduli Andre bakal berurusan sama kepolisian. Lihat, teman-teman Andre jadi kayak gitu. Gara-gara mereka. Apalagi Rea. Mereka udah berani ngusik Rea di depan mata Andre. Gak bisa Andre biarin. Cuman gara-gara cewek, dia bukan keluarga kita, Dre. Gak peduli dia keluarga Andre atau bukan. Sekarang Andre tanya ke ayah. Jawab. Pas Andre jadi korban siksa Navero, ayah kemana? Huh? Pas Andre jadi samsak dia, disiksa sama dia, ayah kemana? Ayah kemana Andre tanya? Cuman Rea yang ada di sebelah Andre. Cewek yang ayah bilang bukan keluarga Andre. Dia datang sendirian rela dipukulin habis-habisan. Demi Andre, ayah kemana? Huh? Andre harap ayah ngerti sekarang. Kenapa Andre segitunya bela dia mati-matian? Kenapa Andre sensitif banget kalau dia kenapa-napa? Sekarang jangan ikut campur lagi. Rian, biar Andre yang ngurus. Halo Raya, kenapa? Bisa kita bicara bentar? Saya mau ngasih informasi soal Outlaws. Saya ada di rumah sakit sekarang. Hei anak bandel, kamu ini tengkar gak ada izin sama mama. Aduh, mama sakit, Ma. Berani kamu ah? Gak ada izin ke mama? Liam, gak apa-apa, Ma. Itu Stella juga kok gak dimarahin. Dia adek kamu, seharusnya kamu sebagai abang ngasih contoh dong. Loh, Mako? Kamu habis dari ruangannya siapa? Bella, Tante. Dia belum sadar sampai sekarang. Saya pergi dulu ya, Tante. Mau nyari dokter.
Mah, kata dokter, kaki Stella udah sembuh belum? Udah sayang, tapi butuh istirahat juga, jangan dipaksain. Kalian baik-baik di sini ya. Kalau kalian masih marahan, tutup aja gorden kalian masing-masing. Mama balik lagi besok ya. Luka bekas tusukannya makin melebar karena terlalu banyak bergerak. Yang saya harapkan hanyalah perbanyaklah istirahat. Jangan banyak beraktivitas lagi. Mari, saya pergi dulu. Apabila ada kendala, hubungi saya. Terima kasih, Dok. Maaf ya, Mah. Lagi-lagi Rea ingkar janji. Rea nggak hati-hati pas gerak tadi, soalnya udah kebawa emosi. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu sama anak selamat, Mama udah bersyukur. Kalian mau makan apa? Biar saya beliin di luar. Bebas tante, asal yang manis-manis ya. Yaudah, kalian tunggu di sini, oke? Ayo, nah. Lo kenapa? Gak biasanya. Kayaknya kasus kita sama deh. Gue lagi tengkar sama bokap. Tengkar kenapa? Gak apa-apa. Gue lagi gak bisa kontrol emosi gue, Re. Gue butuh lu sekarang. I'm here. Sebenarnya gue pengen banget maafin Ayah. Cuman itu kehalang sama trauma gue. Gue jadi bingung sendiri. Andre, mau kemana? Bukan urusan kalian. Balik, ada yang mau kita diskusiin soal Outlaws. Kalau yang ini harganya berapa ya, Kak? 30.000, Bu. Soalnya bahannya resmi dari Prancis gitu. Mahal banget, Mbak. Nggak bisa 1.000. Bu, itu kue apa uang parkir? Kan ini ramen, Kak. Oh iya. Jadi kita udah nanamin pelacak di salah satu anggota. Kira-kira tuh pelacak nggak akan berguna gara-gara banyak korban dari anggota mereka tadi. Ternyata anggota yang kita target itu masih hidup. Sekarang kita udah nemuin lokasi mereka juga. Nggak peduli mau jauh apa enggak. Jangan gegabah, mereka licik. Biar saya, Juma dan Rea yang bakalan datang ke sana. Yakin Om? Nggak butuh bantuan kita nih? Aman, bisa dikendaliin semua. Kita udah siapin planning yang bagus juga. Sekarang saya mau ngasih beberapa pertanyaan yang masih ngegantung di pikiran kita ke kalian. Kita? Iya, terutama kalian bertiga. Mako, Alvin, Sora. Kalian ngejalanin rencana tanpa sepengetahuan kita kan? Kenapa? And then kenapa kalian gak langsung ngasih tahu ke kita aja ketuanya? Kita bisa nangkep bareng-bareng kan? Apalagi pas kesempatan rapat kemarin. Ya. Kami tahu kalau Outlaws lagi ngerencanain semacam penyerbuan ke kita. Dan kita ngevonisnya mereka bakal nyerbu kita di area rumah. Selain itu, Outlaws juga punya rencana kotor buat ngasih bom di beberapa titik tempat kita battle. Di sana, anggota mereka bakal ngegiring Midnight ke titik yang udah direncanain. Nah, kita udah bicarain ini ke Mako.
Pas rapat, kita juga udah kerjasama bareng nyokapnya Rian buat manggilin Rian. Tujuannya biar Rian keluar dan gak tahu bahwasannya kita bakal pergi keluar dari area rumah buat ngehindar dari mereka. Nggak taunya Rian tahu semuanya. Dia ngepukulin ibunya sendiri dan ngegerakin beberapa anggota buat ngepung kita di luar. Pas rapat waktu itu, kita juga nyuruh Mako buat diem dan pura-pura nggak tahu kalau Rian itu dalangnya. Kalau kita ngasih tahu ke kalian, khawatir bakal ada sesuatu yang kesebar. Entah itu Rian yang terlalu pinter, atau ada musuh dalam selimut lagi. Kita juga takut kalian gegabah kalau tahu hal itu, dan nyerang Rian pas rapat. Oke lah, Rian bisa ketangkep, tapi besar kemungkinan dia lepas dengan mudah. Anak buahnya aja si Bima, lepasnya enteng banget, jadi nggak bisa kita sembarangan tangkep. Mereka berdua juga nyuruh saya buat masuk Outlaws buat ngebatalin rencana kotor Rian. Secara saya dulu adalah mantan organisasi itu, jadi lumayan gampang buat ngehasut Rian. Cukup beberapa kata manis, dan pas banget, saya bisa ngambil posisi buat ngurus bomnya. Jadi kami bertiga ngepindahin bom itu ke titik di mana banyak anggota cadangan Outlaws yang kumpul di sana. Pas udah waktunya, saya nyalain bomnya, dan anggota mereka bakal berkurang 50%. Jadi, sorry guys, kalau sempat bikin kalian marah akan gabungnya gue ke sana. Gak apa-apa Mako, berkat lu juga kita lumayan ringan. Dan nasib kita juga baik gara-gara lu mindahin bom yang seharusnya di titik kita berada. I see. Lain kali jangan ragu. Kita bisa jaga rahasia sampai waktunya tiba. Kita kepung pas pertengahan malam. Kalian cukup di sini. Kabari kita kalau ada anggota yang masih keluyuran. By the way, habis ini kalian jangan lupa istirahat. Bentar lagi udah tengah malam. Saya harap kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Besok kita kesini lagi buat bincang-bincang dikit. Gak usah Om, kita bakal nginep di sini aja bareng mereka. Best friend forever. Beberapa jam lagi, gua sama Zain bakal ke markas mereka. Kalian jaga diri baik-baik. Kalian udah cukup berjuang selama ini. Serahin ke kita bertiga. Sakit. Sabar bos, saya juga ngeri nih yang mau ngasih obat. Sialan, cairan buah yang mereka tembakin itu ada racunnya. Makanya kita pingsan. Jujur pas bangun tadi, kepala gue pusing banget. Mako sialan, dia udah ngenusuk kita dari belakang. Bahkan kita kehilangan 50% anggota kita. Gak bisa bos, ini harus dibawa ke rumah sakit. Gue udah hampir mati di tangan Andre. Andai polisi itu nggak dateng, gue nggak bisa hidup lagi deh kayaknya. Gue nggak bisa ngelawan dia sama sekali. Woi, siapa lu? Ngapain lu diem doang? Nyari mati, ha? Siapa semua peralatannya, tolong cepet ya. Dokter, ada pasien yang keracunan. Bella bertahan, Bella. fan of
puppeteer, but I have a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling out the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take our world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away. Apa-apaan ini? Permisi, Bu. Apa Ibu tahu di mana lokasinya gudang Browo yang udah tutup beberapa tahun yang lalu? Ah, deket kok cantik. Kamu lurus aja, nanti belok. Di belakang pohon rindang ada bangunan. Nah, itu tempatnya. Yaudah, saya pergi dulu mau pulang. Makasih ya, Bu. Yuk, langsung aja. Bentar, saya baru dapat laporan lagi tadi. Laporan apa? Di lokasi anak-anak ada kegaduhan lagi. Salah satu teman mereka ngalamin kritis. Ada yang naruhin racun di infusnya. Sialan. Baru ditinggal beberapa menit. Udah, jangan dipikirin yang ada di jauh sana dulu. Kita fokus ke Outlaws. Kita parkir mobilnya di sini. Tinggal jalan, bentar lagi juga nyampe. Kalau orang yang nggak teliti juga susah nyariin lokasinya. Markasnya ada di balik pepohonan gini. Bentar. Kalian lihat apa yang saya lihat kan? Apa-apaan ini?